Ini nggak bisa dibiarin, Dim. Program kerja BEM ini stagnan, cuma gitu-gitu aja. Kita harus bikin perubahan. Hah, perubahan apa lagi sih? Nanti mana ribut lagi? Kamu nggak ingat pemilihan 2 tahun lalu sekian apa? Ya Bima benar juga sih, perubahan memang penting. Ya tapi harus rencana juga dan melibatkan semua pihak, bukan cuma berdasarkan ambisi dari 1 atau 2 orang saja. Tapi kalau kita diam aja, ya sama aja. Desain itu hanya mementingkan penceritaan. Programnya aja nggak ada yang realistis. Nah, karena itu, Di, kita harus mulai bergerak sekarang. Aku rencana mau maju jadi ketua BEM. Hah? Serius nih? Bikin itu keputusan besar loh. Emang kamu udah mempertimbangkan risikonya? Terus kita gimana dengan dukungan dari mahasiswa lain? Justru itu, kita harus meyakinkan mereka dari sekarang bahwa suara mereka itu penting dan bisa bikin perubahan. Ya udah, kita dukung. Yuk kita buat tim ses. Oke lah, tapi jangan kayak kemarin ya. Kita tuh harus merangkul, bukan malah pecah belah. Nah, jadi deh, visi sila keempat harus jadi landasan kita. Ini beberapa poin kerja yang ingin kami tawarkan kepada kalian. Yang pertama itu ada transparansi anggaran BEM dan platform aspirasi mahasiswa yang lebih kreatif. Pak, tapi gimana kalau ada perbedaan pendapat yang tajam, nanti malah jadi panjang yang ada nggak ada hasilnya. Betul. Dan kita butuh mekanisme yang jelas untuk mencapai mufakat. Misalnya kita membutuhkan voting kalau misalnya dibutuhkan. Nah betul, voting itu jalan terakhir, tapi tetap prioritas kita musyawarah. Dengarin semua aspirasi dari mahasiswa untuk nyari titik temu. Aku setuju sih sama BEM. Kita bisa adain forum terbuka agar seluruh mahasiswa bisa menyuarakan keresahannya. Tapi harus ingat nih, forum terbuka itu harus disiplin, bukan ada jadi ajang provokasi atau saling serang. Lima benar, tujuan kita itu nyari solusi yang terbaik buat kampus, bukan buat menang sendiri. Ayo kita tunjukin kalau demokrasi itu bukan cuma tentang memilih, tapi tentang menghargai pendapat dan mencapai keberhasilan bersama. Gue masih gak pede sebenarnya menjadi ketua BEM. Ah, gak usah gak pede sih. Kamu jalanin aja, aman aja pasti semua ini.
tetap aja Bim kayak sering ganggu. Udahlah Ik, kamu fokus untuk kedepannya aja Ik, gak usah mikir-mikir aneh-aneh lah, mikir yang sukses-sukses aja lah. Dan mereka terlalu idealis. Kadang mereka ngomongin musyawarah mufakat, kadang isinya biasa aja. Ya sih, mahasiswa kayak kita nih perlunya yang lebih praktis kelihatan hasilnya. Kayak program kamu kan lebih bagus daripada mereka. Saja kita harus mengambil hati para pemilih. Gak kayak mereka terlalu banyak basa-basi. Lihat saja nanti, mereka pasti bakal susah nyari pendukung. Karena konsep kerakyatan kayak mereka tuh bakal susah buat dipilih. Kita lihat saja siapa yang bakal jadi ketua BEM. Oke, kita mulai tanya jawab. Oke, kasih pertanyaan Pak Ik. Kamu kan selalu bicara tentang musyawarah. Jujur nih, di kampus kita itu butuhnya tindakan nyata, tindakan asli. Gak mungkin kan kita harus menunggu persetujuan semua orang. Yang ada BEM kita akan menjadi lebih lambat. Apakah itu yang kamu sebut dengan bijaksana? Benar loh, jangan-jangan kamu tuh cuma cari alasan karena kamu nggak berani buat ambil keputusan yang tegas. Bijaksana itu bukan berarti harus bekerja. Bijaksana itu mastiin suara kecil nggak ada yang tertinggal. Kalau kita mutusin sesuatu tanpa dengerin mereka, itu bukan memimpin, itu mendikte. Setuju tuh. Buat apa cepat kalau arahnya salah? Kamu tidur. Kamu dengar kan kemarin Pak Ik, dia punya teori. Kalau misalkan dia menang, nanti kamu putar kita jadi ketua divisi. Ketua divisi ya. Tapi semalam kata Pak Ik, menghargai suara itu sangat masuk akali. Jadi kita realistis saja. Ya ini yang kuat yang menang. Jadi jangan buang suara untuk tidak punya itu. Besok ada pemilihan nih, bingung mau pilih siapa. Kata si Zen kalau aku pilih Zen bakal jadi ketua divisi, tapi kalau kata si Faik ada benernya juga sih. Bingung juga sih. Baiklah, kami di sini akan membagikan kertas untuk pemungutan suara menjadi ketua BEM. Baiklah, baik, silakan dibagikan. Nah, untuk kalian yang sudah voting, boleh dikumpulkan ke depan hasil votingnya, masukkan ke laci ya. Majunya satu persatu.
Silakan. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah voting. Selanjutnya kita akan menghitung hasil voting dari kalian semua. Bayu boleh diambil. Saya menghitung hasil voting dari kalian. Kertas pertama Z. Kertas kedua Z lagi. Kertas ketiga Faik. Kertas keempat Faik. Kertas kelima Faik. Kertas keenam Zain. Kertas ketujuh Faik. Nah, kertas terakhir yaitu Zain. Nah, untuk skor sementaranya yaitu seri 4-4. Nah, kalau seri gini gimana dong? Masa mau lanjut sampai besok subuh? Suara Jawa, langsung kita seri. Jadi harus ngambil suara dari ketua angkatan. Kebetulan aku sendiri, jadi aku udah main satu suara. Bisa gitu. Kurang keterangannya. Kalau kita voting vote, hasilnya tetap sama. Kita di sini kan, kita di sini musyawarah untuk sepakat. Jadi tolong ambil. Benar kata Abel, Zain, Ali, kalian mau saya kalah karena menurut kalian program saya terlalu lambat, dan saya ingin kalian kalah karena menurut saya program kalian itu terlalu otoriter. Kenyataannya hasil voting kita sering. Jadi mau apa? Mana kalau kita gabung aja, kamu jadi ketua BEM dan aku jadi wakilnya. Tapi kuasa lapangan penuh jauh. Baiklah, terima tawaranmu. Nah, ini Undang-Undang Pancasila. Oke, selesai. Hari ini tidak ada yang kalah.
the song.